Burung ini kan barang bernyawa, jadi nggak bisa kita patokan atau kita pastikan sekian-sekiannya, itu nggak bisa. Cuman yakinlah kalau di ternak murai batu ini, terutama saya yang sudah mengalaminya, nggak lepas dari untung lah, pasti tetap untung. Kalau rugi itu dibilang rugi tetap jarang lah, tetap banyak untungnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suprapto. Alamat saya di Desa Sumber Makmur, Jalur 3, RT 19, RW 09, Kecamatan Tapung. Nama penangkaran saya Ajam Pit Farm. Awal mula saya terjun di dunia perburungan itu tahun 2009. Awalnya cuma sekedar penghobi untuk lomba. Tapi belakangan ke depan terpikir oleh saya gimana caranya saya hobi burung juga menghasilkan. Di 2016 saya coba penangkaran. Alhamdulillah dari modal pertama saya 1 pasang sampai dengan tahun ini dah jalan 4 tahun menjadi 15 pasang. Pernah sih saya nangkar burung kenari, cuman prospek atau penjualannya, pasarannya juga kurang bagus, jadi saya beralih mencoba menangkar di murai batu yang secara prospeknya juga bagus, pemasarannya juga gampang. Jadi saya fokusnya sekarang ke ternak murai batu. Awalnya saya nangkar itu di tahun 2016, tapi sebelum itu saya hanya sebatas hobi kicau saja. Terus untuk kelasnya untuk kelas lomba aja, jadi belum ada kepikiran untuk nangkar. Ada beberapa kawan senior saya yang sudah lebih dulu menangkar, menyarankan saya untuk ditangkar. Jadi dari situ saya belajar nangkar, dan alhamdulillah dari modal 1 pasang itu saya bisa tangkarkan sampai sekarang ini sudah menjadi 15 pasang. Kalau untuk jenis murai batu yang saya tangkar itu masih domisili Sumatera. Yang pertama yaitu masih murai batu Aceh, Medan, Pasaman, Bahorok, Kuntu. Yang lebihnya sudah seri F dari anakan ke anakannya yang saya tangkar. Kalau prospek di Tapung ini untuk saat ini sudah mulai lumayan lah, apalagi di kelas-kelas latber ya, latihan bersama di ajang-ajang lomba sudah mulai lumayan. Jadi murai batu ini sudah mulai disukai lah dari kalangan-kalangan kicomania dengan harga-harga yang bervariasi lah, dari harga yang terjangkau. Mungkin dari situ penggemar sudah mulai banyak. Awal mula saya nangkar itu 1 pasang, itu memang dari indukan pejantan yang saya punya. Kebetulan saya kasih nama Sudenger. Jadi saya nangkar itu 1 pasang, betinanya kebetulan saya beli dari senior saya, itu indukan dari Lauser. Proses perawatan penangkaran saya itu dari 1 pasang itu memang trip yang pertama masih jong, belum menghasilkan. Trip selanjutnya yang kedua sudah menghasilkan. Dari situlah dari anak pertama itu saya simpan, terus saya jual untuk beli indukan yang lain lagi. Jadi dari situ alhamdulillah sekarang sudah mencapai 15 pasang. Kalau pakan kita seperti biasa untuk merawat burung harian juga. Yang penting kita kalau untuk nangkar ini, pola pakan saya murni pakan alami, yaitu jangkrik sama kroto. Tapi proses perawatan saya cukup pagi aja, itu dari pola pakannya kita kasih jangkrik, kroto. Yang paling penting adalah air minumnya. Air minumnya setiap hari kita ganti, kita pantau air minumnya, dan kebersihan kandang juga paling utama. Kalau untuk perawatan kita pagi, kalau saya udah mulai start kerja itu habis sholat subuh, itu start pertama kita kasih pakan lah, terutama itu jangkriknya dulu, kroto, terus air minumnya kita ganti. Nanti siang kita pantau lagi, kalau yang ada yang udah habis pakannya kita tambahi lagi, tapi nanti sore juga kita pantau lagi. Jadi nanti kalau untuk sore yang paling kita pantau itu ya pakan jangkriknya lah. Kalau untuk kroto
cuman pakan tambahan aja. Kalau proses dari awal mulanya kita menangkarkan ini ada prosesnya, beberapa proses, yaitu pertama jelas mencari indukan yang bagus. Yang kedua, setelah kita udah dapat dari indukan yang bagus, proses penjodohan. Proses penjodohan minimal itu butuh waktu 1 minggu. Setelah kita pantau udah betul-betul kita jodoh, baru kita lepaskan. Dari proses jodohnya itu untuk proses ke bertelur ini variasi. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi kebanyakan sih minimalnya, maksimal atau minimalnya itu ya 1 bulan. Setelah dia menelur, dari hitungan hari pertama dia nelor, kita tunggu sampai 15 hari. 15 hari itu insya Allah sudah netas. Kalau dalam waktu 15 hari itu tidak netas, berarti sudah infertil, kita buang aja telur itu. Jadi kita tunggu lagi, paling lama 1 minggu lagi dia udah menelur lagi. Terus dari proses dia netas, dari umur 0 hari itu untuk kita panen itu minimalnya kalau saya umur 7 hari baru kita panen. Cuman kebetulan saya sekarang sistemnya pakai loloh induk, karena kebetulan waktu juga kita bagi, jadi saya masih fokus ke loloh induk. Kalau loloh induk saya ambil itu minimal umur kurang lebih 1,5 bulan lah baru saya ambil, atau kita patokannya kalau adikannya sudah keluar atau netas, sudah netas umur 3 hari adikannya udah keluar, baru kita ambil yang abangannya. Kalau sistem pemasaran kita ada 2 kategori. Yang pertama sistem inden atau pesan, yang keduanya ada sistem jual borongan atau ada ke pengepul, tapi kebanyakan kita masih sistem inden. Terus sementara ini kita melayani sistem inden. Kalau untuk pemasaran kita sekarang udah nggak bingung lah, sudah ada yang mau lah gitu kan, kita udah di luar sudah punya nama, jadi pemasarannya lebih mudah. Lain awal-awal kita nangkar memang permasalahannya pemasaran kita, karena kita belum punya nama, belum dikenal orang, kita nangkar atau enggaknya. Tapi alhamdulillah sekarang kita lebih gampang lah, pemasarannya lebih mudah sekarang. Kalau dari harga pasaran kita, pasaran trotolan kita tergantung indukan. Jadi nominalnya minimalnya kita jual dari umur 2 bulan atau 1,5 bulan sampai 2 bulan itu kita yang paling rendah kita jual 1.800.000 dan paling tinggi kita jual 2,5 juta untuk pejantannya. Untuk indukan yang paling rendah saya jual 1 juta, betina yang indukan yang pilihan kita jual 1,5 juta. Kalau trotolan itu dari bahasa perburungan itu trotolan anakan dari murai batu yang belum mutasi dari anakan ke remaja atau ke dewasa. Biasanya umur itu kalau trotolan itu umur 1 hari sampai umur kurang lebihnya 5 bulan dia untuk trotolan, tapi lepas dari itu nanti dia mutasi ke dewasa. Penangkaran murai batu ini memang kandang faktor pendukung paling utama. Kalau memang lokasi kita masih mencukupi, lebih bagus kita buat selebar mungkin. Intinya kita untuk mengurangi obesitas. Biasanya kalau kandang murai batu ini yang terlalu sempit, dampak atau efek yang paling utamanya itu obesitas atau kegemukan dia. Jadi kita buat aja kalau kandang murai batu, kalau memang lokasinya kita mencukupi ya kita buat seluas mungkin. Kalau kandang murai batu yang saya punya itu ada yang saya buat lebarnya 1 meter, tinggi 1 meter 80 cm, luasnya 2,5 meter. Ada yang saya buat lebarnya 2,5 meter, panjangnya 3 meter, tinggi 2 meter. Jadi tergantung lokasi kita. Kalau lokasi kita mencukupi ya lebih baik kita buat seluas mungkin. Tapi kalau memang lokasinya nggak mencukupi ya kita buat semaksimal mungkin aja. Kalau kendala kita namanya beternak di burung ini tetap pertama ya kendala dari segi cuaca itu sangat berpengaruh ya. Apalagi cuaca ekstrim itu pengaruh kali di proses penetasan lah terutama. Kedua juga kesehatan dari trotolan ini juga sangat berpengaruh kali sama cuaca. Kalau omset relatif sih sebetulnya, karena kita berusaha di bidang burung ini kan barang bernyawa, jadi nggak bisa kita patokan atau kita pastikan sekiannya itu nggak bisa. Cuman yakinlah kalau di ternak murai batu ini, terutama saya yang sudah mengalaminya, nggak lepas dari untung lah, pasti tetap untung. Kalau rugi itu dibilang rugi tetap jarang lah, tetap banyak untungnya lah, karena kita dari
biaya pakan yang biaya itu burung sendiri, bukan kita. Kita hasil dari jual burung untuk membiayai perawatan burung itu juga, bukan uang kantong kita yang keluar, uang dari burung itu sendiri. Kalau saran untuk penangkar pemula ya, penangkar pemula tetap semangat sih, sebetulnya tetap semangat. Kita yakin aja, namanya kita berusaha itu pasti butuh proses. Yang jelas, yang penting kita perawatannya tetap rutin, pola pakannya juga harus kita jaga. Nanti permasalahan-permasalahan ke depan kita bisa sharing bersama gitu.